Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengomentari satu video dari Kabibah Alawi, yang mana Kabibah Alawi ini ceramah terlalu ngawur, mengatakan bahwa Allah kalau mau menurunkan bala atau azab ke alam raya ini, maka Allah harus minta izin dulu kepada wali kutub. Nah, pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang sangat ngawur. Karena itu saya tertarik untuk mengomentari dan mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada pokok pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang selalu dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya tampilkan satu cuplikan video ceramah dari Kabibah Alawi tersebut sebagai bahan pembahasan yang durasinya tidak ada 1 menit. Penonton bisa simak baik-baik video yang akan saya tampilkan berikut ini. Demi mencari panggung, Allah saja dia fitnah. Apakah tidak sadar bahwa setiap detik nafasnya atas izin Allah? Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah nyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ tampak jelas bahwa Kabib tersebut berbicara bahwa Allah kalau mau menurunkan bala, ini selalu harus meminta izin dulu kepada wali kutub. Kalau wali kutub mengiyakan, maka Allah menurunkan bala. Artinya gini, artinya Allah dalam menurunkan bala ini harus minta persetujuan kepada para wali kutub. Kalau para wali kutub meng-ACC, ya Allah turunkan bala. Kalau tidak, berarti tidak. Ini sebuah pernyataan yang sangat kacau dan ngawur. Jadi Allah itu sang pencipta, Allah itu berkuasa, Allah itu qadir, mampu, Allah itu murid, Allah adalah zat yang berkehendak. Jadi Allah adalah zat yang tidak bisa diintervensi. Artinya kehendak Allah, jika Allah mau ya terlaksana. Kalau Allah mau menurunkan bala, kemudian harus izin dulu kepada para wali kutub, maka sifat kuasanya Allah adalah hilang. Nah, ini sifat penguasanya hilang, sifat irodahnya hilang, sifat kudrohnya hilang. Kita bisa tilik satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 189 yang berbunyi, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sudah sangat jelas bahwa dalam ayat 189 surat Ali Imran ini Allah menegaskan bahwa langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi ini milik Allah, sehingga selain Allah disebut makhluk, dan selain Allah itu ada dalam kekuasaan Allah. Kemudian disambung ayat wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa
atas segala sesuatu. Artinya makhluk tetap lemah. Mau wali kutub mau wali bukan kutub itu tetap ada di bawah kekuasaan Allah. Nah, ketika dikatakan bahwa Allah kalau mau menurunkan bala, ini harus meminta izin dulu kepada wali kutub. Kalau wali kutub meng-ACC, kemudian Allah turunkan bala. Kalau wali kutub tidak meng-ACC, ya Allah urung untuk menurunkan bala. Ya hilang sifat kuasanya Allah. Ini gimana? Jadi orang nggak bisa ngaji kemudian diundang untuk ceramah. Ya ujung-ujungnya menyesatkan. Yang heran ya masih ada yang percaya. Hanya bermodal label Habib. Kemudian diundang ceramah kemana-mana. Padahal keilmuannya kosong atau minim lah. Ini akan menyesatkan. Maka untuk warga Indonesia, mbok ya mikir. Jadi orang yang berpengetahuan luas itu tidak dilihat dari cara berpakaiannya. Apakah memakai sorban, serba putih, memakai daster, kemudian disebut itu al-alim, alamah. Ini belum tentu, karena pakaian itu adalah budaya. Di Arab sana, ya orang tidak berilmu ya pakaiannya semacam itu. Karena pakaian adalah budaya. Dan di Indonesia ya rata-rata berpeci dan bersarung. Dan ini pun tidak bisa dijadikan sebagai tanda bahwa orang yang berpeci dan bersarung itu orang yang alim. Karena ini adalah budaya Islam di Indonesia ya umumnya memakai peci dan sarung. Ya orang yang berilmu ya orang yang memang berpengetahuan luas, mau berpakaian semacam apa, ini nggak masalah. Jadi casing ini nggak menjadi identitas seseorang, apakah orang tersebut berilmu atau tidak. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah ini kuasanya luntur di hadapan para wali kutub, sehingga ketika Allah mau menurunkan bala, ini Allah harus meminta restu dulu kepada wali kutub. Jika wali kutub meng-ACC, kemudian Allah turunkan bala. Jika wali kutub tidak meng-ACC, maka Allah urung menurunkan bala. Wali kutub itu siapa sih? Wali kutub itu makhluk seperti kita. Diberi hidup oleh Allah. Diberi nafas oleh Allah. Dan segala yang dimiliki wali kutub itu atas kuasanya Allah. Nah ketika Allah kemudian harus meminta restu dulu kepada wali kutub dalam melaksanakan kehendaknya Allah. Ini ya Allah berarti zat yang tidak kuat. Allah berarti zat yang tidak berkuasa. Jadi Allah ini terhalang oleh kehendak wali kutub. Ini nggak bisa dibenarkan. Kemudian saya akan membacakan satu ayat Al-Quran lagi, yaitu surat Fatir ayat 15. Saya buka tafsir Al-Bahawi jilid 6 halaman 417. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, dalam surat Fatir ayat 15 ini sangat jelas bahwa wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Jadi manusia ini adalah makhluk yang memerlukan Allah. Karena manusia ini bergantung kepada Allah. Dalam setiap detik kita itu bergantung kepada Allah. Dan Allah lah yang memberi penghidupan kita. Allah yang memberi rizki kita. Dan setiap detik nafas kita ini diatur oleh Allah. Ya ketika dikatakan Allah ini kalau mau menurunkan bala harus meminta restu dulu ke wali kutub. Ini ajaran siapa? Ini ajaran dari mana? Apakah ajaran Balawi semacam itu? Seakan-akan bahwa wali kutub itu saingannya Allah. Sehingga Allah ketika mau menurunkan bala harus izin kepada wali kutub. Kan seakan-akan begitu. Bahwa wali kutub itu juga kemampuannya seperti Allah. Sehingga ketika Allah mau menurunkan bala harus minta izin dulu kepada
wali kutub, dan ini tidak bisa dibenarkan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkehendak, dan Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kemudian saya buka tafsir dari surat Fatir ayat 15, tafsir Al-Bahawi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi ila fadlillahi wal faqiru al muhtaju wallahu huwal ghani wallahu wal ghaniyul hamid al ghaniyu an khalqihi. Artinya apa? Artinya, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, yang membutuhkan rahmatnya, dan orang-orang miskin adalah orang-orang yang membutuhkan. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, terlepas dari ciptaannya, dan terpuji atas kebaikannya kepada mereka. Nah, di sini kan dijelaskan dalam tafsir Al-Bahawi, wal fakiru al muhtaju. Manusia dikatakan fakir oleh Allah. Nah, yang disebut fakir apa? Al fakiru al muhtaju. Yang disebut makhluk fakir adalah makhluk yang selalu membutuhkan kepada Allah. Nah, sehingga mau wali kutub, mau nabi, mau rasul, atau bahkan orang-orang biasa seperti kita, ini tak lepas dari rahmatnya Allah. Jadi hidup kita ini bergantung atas rahmat Allah. Apa yang kita bisa, ini atas kehendak Allah. Apa yang kita mampu, ini juga berkat pemberian Allah. Tanpa Allah, ya kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak hidup. Karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, ketika sang pencipta kemudian mau menurunkan bala, ini harus meminta izin kepada ciptaannya, kepada wali kutub. Nah, ini kan mustahil. Ini mustahil. Memang wali kutub siapa sih? Sehingga seakan-akan tandingan Allah. Ini Mbak Alawi ini kalau ceramah banyak ngaconya. Cerita-cerita khurafat semacam itu digunakan sebagai alat dakwah untuk mengglorifikasi klannya. Itu kan paling tidak cerita wali kutub mereka. Wali kutub mereka hebat begini, begini, begini. Kemudian setelah menceritakan kehebatan wali kutub mereka, kemudian disambung dengan cerita bahwa Allah kalau mau menurunkan bala, ini harus izin dulu ke wali kutub. Kalau wali kutub meng-ACC, Allah turunkan bala. Kalau tidak, ya tidak jadi. Lah ini Tuhan kok mau berkehendak saja terhalang oleh kehendak makhluk. Kalau makhluk berkehendak, ya kehendak Allah terlaksana. Kalau makhluk tidak berkehendak, maka kehendak Allah tidak terlaksana. Ini gimana? Saya sambung penjelasan dari tafsir Al-Bahawi. Wallahu wal ghaniyul hamid al ghaniyu an khalqihi. Nah, ini jelas bahwa al ghaniyu an khalqihi. Ini artinya bahwa Allah sama sekali tidak butuh terhadap makhluknya. Al ghaniyu an khalqihi. Ini artinya bahwa Allah sama sekali tidak butuh terhadap makhluknya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu bukan karena Allah butuh kepada makhluk tersebut. Nah, ketika Allah harus meminta izin dulu ke wali kutub dalam setiap Allah mau menurunkan bala, ya ini berarti Allah butuh pada makhluk. Sedangkan dalam tafsir surat Fatir ayat 15 dikatakan bahwa al-ghaniyu an khalqihi al-mahmud. Jadi Allah ini terbebas atau tidak butuh sama sekali atas makhluk ciptaannya. Jadi wallahu wal ghaniyul hamid al ghaniyu an khalqihi. Jadi Allah ini tidak butuh terhadap makhluknya. Kemudian al mahmudu fi ihsanihi ilaihim. Allah ini maha terpuji terlepas dari ciptaannya dan terpuji atas kebaikannya kepada mereka dan terpuji atas kebaikannya kepada mereka. Ini maksudnya gimana? Maksudnya bahwa Allah dalam memberikan rahmat kepada makhluknya, Allah memberi rizki kepada kita, Allah memberi hidup kepada kita, Allah memberi kebahagiaan kepada kita, ini bukan karena Allah butuh imbalan apapun. Jadi jangan salah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita, ini Allah tidak butuh sesuatu dari kita. Sehingga Allah itu terbebas dari makhluk. Artinya, Allah, ini satu contoh.
Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Ini bukan karena Allah butuh atas sholat kita, tidak. Itu semata-mata demi kita. Agar kita ini mendapat pahala. Agar kita mendapat rahmat Allah. Ya Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh. Lah sampai sholat diwajibkan. Ya karena demi keselamatan makhluk. Bukan karena kebutuhan Allah. Jadi jangan salah. Ini maksudnya wallahu wal ghaniyul hamid al ghaniyu an khalqihi. Jadi satu, Allah itu sama sekali tidak butuh terhadap makhluknya. Kemudian al mahmudu fi ihsanihi ilaihim. Dan Allah ini maha terpuji atas kebaikannya kepada mereka. Jadi Allah dalam memberikan apapun kepada makhluk, Allah dalam memberikan rizki kepada makhluk, Allah dalam berbaik kepada makhluk, ini bukan karena Allah minta imbal balik. Termasuk ketika Allah mewajibkan sholat 5 waktu, ini bukan karena Allah butuh atas sholat kita. Tetapi kitalah yang justru butuh kepada Allah. Maka kesimpulan dari video ini adalah, saya menertawakan ceramah Habib yang tadi videonya kita lihat bersama. Bahwa dikatakan Allah ketika mau menurunkan bala harus meminta restu kepada wali kutub. Jika wali kutub meng-ACC, maka Allah menurunkan bala tersebut. Tetapi jika wali kutub itu menolak, Allah menurunkan bala, maka Allah urung menurunkan bala. Ini Allah diintervensi. Allah hilang sifat kuasanya, Allah hilang sifat irodahnya. Nah ini tidak bisa dibenarkan. Ya untuk muslimin, muslimat, seluruh Indonesia, ya kalau undang penceramah itu ya penceramah yang paham agama, penceramah yang bisa memberikan mau'idhah hasanah dengan kaidah-kaidah Islam yang benar. Jangan penceramah yang modal pakaian saja, jangan penceramah yang tong kosong berbunyi nyaring. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang disampaikan itu sebuah kengawuran. Masa Allah itu harus minta izin ke wali kutub, itu cerita di mana? Atau keterangan dalam kitab apa? Tunjukkan kitabnya. Karena itu, video ini adalah video yang menolak apa yang disampaikan oleh ceramah Habib dalam video yang tadi saya tampilkan. Itu tidak benar. Kehendak Allah tidak bisa dicegah oleh siapapun. Kuasanya Allah ini tidak bergantung kepada siapapun, tidak bergantung kepada makhluk. Allah al-ghaniyu an khalqihi, al-mahmudu fi ihsanihi ilaihim. Bahwa Allah ini sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, dan Allah dalam berbuat baik kepada makhluknya ini bukan karena Allah butuh atas kebaikan makhluk tersebut. Sama sekali Allah tidak butuh. Sampai kemudian Allah berbaik pada kita, sampai kemudian Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita, itu demi keselamatan kita. Kitalah yang butuh ke Allah, bukan Allah yang butuh sholat 5 waktu kita. Mohon dipahami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.